Kemacetan lalu lintas Jakarta seakan sulit untuk diatasi. Minimnya kesadaran tertib berlalu lintas masih terjadi di tengah masyarakat. Pelanggaran lalu lintas, wah ini jumlahnya bisa mencapai ribuan kasus dalam sehari. Permasalahan pelanggaran lalu lintas mungkin udah cukup sering kita dengar dan bahkan kita alami sendiri dalam keseharian kita. Entah itu ada yang menerobos lampu merah, berkendaraan melawan arah, tidak memakai helm bagi pengendara motor, hingga pengendara yang masih di bawah umur. Bahkan nih, pelanggaran lalu lintas itu tidak semata hanya dilakukan oleh pengendara motor atau mobil saja. Pejalan kaki juga bisa. Semisalnya saja, pejalan kaki yang menyeberang tidak pada tempatnya, padahal udah disediain JPO khusus untuk mereka menyeberang. Lalu, faktor apa yang memicu masalah pelanggaran lalu lintas ini masih sering terjadi di masyarakat kita? Dan apa akibatnya apabila permasalahan ini dibiarkan begitu saja? Serta, apakah ada solusi yang tepat untuk menangani permasalahan seperti ini? Mari kita bahas lebih lanjut, dan selamat datang di channel ini bersama dengan saya, Rianto. Melalui operasi Patu Jaya di tahun 2020, angka pelanggaran menunjukkan penurunan hingga mencapai 48% apabila dibandingkan dengan tahun 2019 lalu, di mana angka pelanggaran tercatat sebanyak 1.060.606 kasus untuk tahun 2019 dan 548.797 kasus pelanggaran untuk tahun 2020. Penurunan ini terjadi bukan tanpa sebab. Seperti yang diketahui bahwa tahun 2020 silam merupakan tahun di mana kita harus mengurangi mobilitas kita karena adanya pandemi COVID-19. Sudah terjaring sekitar 136.408 pelanggaran yang terdata oleh Electronic Traffic Law Enforcement atau yang dikenal sebagai e-tilang. Padahal penggunaan e-tilang sendiri masih belum sepenuhnya terpasang secara menyeluruh. Pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu kira-kira apa yang memicu masyarakat kita itu tidak disiplin dalam hal menaati rambu lalu lintas. Perilaku ini tentu tidak terbentuk secara tiba-tiba. Seperti contoh di mana fasilitas trotoar yang dikhususkan bagi para pejalan kaki disalahgunakan oleh orang untuk berjualan dan memarkirkan kendaraan pribadi mereka. Ya, jadinya ini membentuk sebuah efek domino di mana para pejalan kaki juga menjadi tidak tertib karena hak mereka yang dirampas oleh pihak lain. Belum lagi fasilitas untuk berjalan kaki itu minim dan sebagian tidak layak digunakan. Banyaknya fasilitas seperti JPO yang rusak atau tidak memadai. Ya, jadinya orang malas untuk benar-benar mematuhi peraturan yang berlaku. Selain itu, kurangnya rasa peduli masyarakat terhadap keselamatan sesama pengguna jalan, serta sifat pengendara yang selalu menganggap hal seperti taat pada peraturan lalu lintas adalah hal yang sepele. Ini menjadi pemicu mengapa angka pelanggaran kita masih tinggi. Nggak apa-apa nggak pakai helm bawa motor, kan cuma ke warung, males mau muter. Lawan arus aja deh, nggak apa-apa nerobos lampu merah, karena sepi dan nggak ada polisi. Tingkat kesadaran yang rendah dan tidak adanya rasa tanggung jawab inilah yang membuat kita sulit untuk mengubah kebiasaan buruk kita. Next yaitu tata kota yang buruk. Ini mungkin salah satu faktor yang kurang diperhatikan oleh kita, yaitu di mana tata kota menentukan kelancaran lalu lintas. Lalu apa hubungannya dengan pelanggaran di jalan raya? Sebagai contoh, letak pasar yang berada di pinggir jalan membuat jalanan menjadi macet. Lalu apabila jalanan terlalu padat dan macet, membuat kita cenderung mengambil keputusan yang bersifat instan dan merugikan orang lain. Kita ambil contoh saja di mana sering kita temui para pengendara motor yang naik ke trotoar ketika jalanan sedang macet. Namun perlu kita ketahui bahwa tata kota hanya menjadi salah satu faktor kecil dan bersifat tidak langsung atas perilaku kita di jalan raya. Bagaimanapun, tata tertib tetap harus datang dari diri kita sebagai pengguna fasilitas jalan. Lalu, apa akibat yang akan kita terima apabila permasalahan ini kita biarkan berlarut-larut begitu saja?
Tidak tertib terhadap aturan lalu lintas dapat menyebabkan kenyamanan pengendara atau pejalan kaki menjadi terganggu, jalanan menjadi macet, dan yang paling fatal yaitu bisa terjadinya kecelakaan. Dan pastinya ini bukan hanya merugikan diri kita sendiri, namun juga orang lain harus ikut menanggung akibat atas kelalaian kita. Berdasarkan angka statistik yang diambil dari halaman website katadata.co.id, pada tahun 2019 ada sekitar 116.411 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Sedangkan pada tahun 2020, angka menurun menjadi 100.028 kasus. Dan seperti yang sudah saya singgung di awal video ini, bahwa pada tahun 2020 lalu adalah masa di mana Indonesia dan dunia dilanda pandemi COVID-19. Jadi wajar saja apabila angka tersebut menurun karena mobilitas masyarakat juga turun drastis kala itu. Dengan angka yang saya sebutkan tadi juga, diperkirakan bahwa ada sekitar 60 hingga 80 orang meninggal setiap harinya. Atau 2-3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Tidak sampai di situ saja. Dilansir dari detik.com, korban yang meninggal dunia dikarenakan kecelakaan lalu lintas didominasi oleh mereka yang berusia 15 hingga 34 tahun, di mana ini merupakan usia produktif seseorang. Dan secara tidak langsung, ini juga berdampak terhadap perekonomian keluarga bagi mereka yang menjadi tulang punggung untuk mencari nafkah. Berbagai upaya dilakukan mulai dari pemberian sanksi pidana kurungan maupun denda sesuai bentuk pelanggaran yang sudah ditentukan. Namun semua masih dinilai belum cukup. Ini murni dikarenakan angka pelanggaran yang tidak kunjung menurun secara signifikan bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah kita adalah menerapkan sistem e-tilang yang sifatnya diawasi oleh kamera agar para pengendara atau pengguna jalan lebih tertib lalu lintas dan tidak hanya patuh ketika ada petugas saja. Minimnya kesadaran masyarakat menaati peraturan mungkin bisa jadi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan. Di sini dibutuhkan peran pemerintah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, terutama kepada mereka yang masih anak-anak tentang pentingnya tertib lalu lintas dari sejak usia dini. Namun kebijakan dan peraturan saja tidak cukup. Karena sistem itu sendiri bersifat tidak sempurna dan hanya untuk mencegah dan mengatur. Yang menjalani tetap kita, manusia sebagai pengguna jalan. Maka dari itu, kita tidak bisa selalu mengandalkan faktor eksternal. Masyarakat kita sudah harus mulai sadar akan pentingnya beretika di jalan raya, serta menaati peraturan lalu lintas. Ya, patuh terhadap rambu lalu lintas untuk kenyamanan dan keselamatan kita dan orang lain. Bukan karena takut ditilang atau berpikir karena sedang tidak diawasi oleh petugas. Mengenakan helm saat berkendaraan, tidak melawan arus, berhenti ketika harus berhenti, dan lain sebagainya, semua itu bisa dimulai dari diri kita. Ini tentang kebiasaan dan kedisiplinan. Kita bisa menciptakan lalu lintas yang nyaman dan aman untuk berkendara, semua berawal dari diri kita sendiri. Demikian untuk video kali ini. Apabila kalian merasa video dan channel ini bermanfaat, silakan like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. See ya!